Halo bosku, kembali lagi di channel kesayangan kita bersama AMC Motor Jogja. Oke, pada video kali ini kita mau bahas soal standarisasi atau lisensi label .SAE atau .DOT-SAE ya, yang sering disematkan di lampu daymaker atau mungkin lampu yang lain yang beredar banyak di pasaran Indonesia dengan harga yang sangat murah sekali ya. Bahkan mungkin under 500 atau under 300 seperti itu. Nah, itu label atau branding .SAE itu bener-bener .SAE atau bukan ya. Setelah yang satu ini kita bakalan bahas soal standarisasi .SAE ya. Oke, langsung saja bosku. Sebuah produk itu semuanya ada standarisasi khusus untuk produk-produk yang sudah terdaftar untuk mereknya ya, seperti itu. Jadi ketika produk itu mau dikeluarkan atau mau dipasarkan itu harus ada standarisasi, khususnya kita bahas di dunia otomotif untuk dunia perlampuan ya, seperti daymaker. Daymaker yang beredar di Indonesia itu kebanyakan berlabel atau di branding .SAE dengan harga yang kalian perlu tahu banyak beredar di Indonesia dengan harga under 500, under 1 juta, bahkan under 300 itu ada dan sudah berlabel .SAE. Nah, itu benar atau tidak .SAE? Oke, kali ini kita bahas .SAE itu apa atau DOT-SAE itu apa. Oke, mulai dari DOT-nya. DOT itu perlu kalian tahu, itu adalah standarisasi untuk part perlampuan atau dunia lampu kendaraan bermotor. Itu standarisasi dari Amerika ya, seperti itu. Kalau yang Indonesia banyak beredar atau banyak yang memakai SNI, itu standar nasional Indonesia. Banyak produk-produk brand-brand lokal itu yang sudah SNI itu banyak, seperti itu. Nah, ini kita bahas yang .SAE atau DOT-SAE. DOT itu standarisasi untuk lampu atau dunia perlampuan dengan standarisasi Amerika. DOT itu adalah Departemen Federal yang mengatur transportasi di Amerika Serikat atau Kanada ya. Terus ini adalah badan pengawas yang mengawasi di dunia otomotif transportasi khususnya di perlampuan. Oke, kita ambil garis besarnya di situ ya. Jadi DOT itu standarisasi Amerika, lembaga di Amerika yang mengeluarkan lisensi atau standarisasi kendaraan bermotor transportasi di bagian perlampuan. Agar lampu tersebut lolos dengan standar DOT itu harus memenuhi syarat yang sangat ketat dalam hal penerangan dengan memperhitungkan lebar, intensitas, dan juga tinggi sinarnya. Jadi itu tidak sembarangan ya bosku ya. Dan semua itu dilakukan untuk memenuhi tujuan ya, memenuhi tujuan dengan menghasilkan penerangan yang sangat memadai dan worth it. Oke, untuk DOT kalian sudah tahu ya, jadi itu standarisasi dari Amerika yang mengatur tentang dunia perlampuan, standarisasi dunia perlampuan yang digunakan di dunia transportasi, khususnya kendaraan ya, kendaraan bermotor, seperti itu. Lalu lanjut untuk SAE-nya ya. SAE adalah Society of Automotive Engineers ya. Adalah lembaga teknis yang hadir untuk meningkatkan mobilitas, keselamatan, dan keberlanjutan masyarakat dunia dari sudut pandang teknik aerospasial. Ya, seperti itu. Kendaraan komersial dan otomotif. Nah, ini masih di dunia otomotif juga. Jadi ini antara .SAE dan DOT dan SAE ini masih berkesinambungan. Jadi kalau di
produkan lampu yang sudah distandarisasi Amerika dan ada standarisasi SAE-nya pasti di label .sae seperti itu. Nah, ini untuk SAE. SAE ini menetapkan standar juga untuk komponen kendaraan, khususnya di penerangan atau lampu, dan juga cairan untuk sistem rem atau pengereman. Jadi kalian kalau lihat di produkan minyak rem atau yang berhubungan dengan pengereman, itu pasti ada SAE-nya untuk yang mempunyai standarisasi SAE ya. Tapi kalau yang belum ya tidak ada. Jadi tidak semuanya. Dan tentunya untuk harganya ya terbilang cukup lumayan, karena untuk mendapatkan lisensi seperti ini, standarisasi DOT atau SAE ini sangat ketat dan sangat istilahnya sangat ketat lah. Lalu DOT dan SAE ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya adalah dokumen SAE yang mensertifikasi kinerja tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sebaliknya, kalau DOT menyatakan keselamatan ya, jadi standarisasinya beda. Untuk yang SAE ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun, tapi kalau yang DOT ini ada kekuatan hukumnya ya. Jadi peralatan atau penerangan yang mempunyai label atau mempunyai lisensi SAE itu belum tentu legal dan juga belum tentu ilegal, karena tidak ada untuk badan hukumnya, kekuatan hukumnya, Beda lagi dengan yang DOT. Kalau DOT itu ada kekuatan hukumnya, jadi standarisasi yang benar-benar standarisasi untuk kawasan di Amerika ya. .sae ini ada saling berkesinambungan, sama-sama untuk mengawasi di bagian part perlampuan, tetapi memiliki perbedaan dan juga memiliki kesinambungan. Perbedaannya hanya di bagian dokumennya ya. Jadi untuk kekuatan hukumnya seperti itu. Jadi untuk lampu yang berlabel SAE itu belum tentu bisa dikatakan legal dan juga belum tentu bisa dikatakan ilegal, karena ini tidak ada kekuatan hukumnya. Tapi kalau DOT ini ada sertifikasinya yang ada kekuatan hukumnya, jadi standarisasinya sangat bagus. Perbedaan kedua untuk SAE dan DOT. Untuk SAE adalah organisasi standar internasional yang menetapkan pedoman kualitas kendaraan di Amerika Serikat. Sedangkan DOT adalah lembaga pemerintah. Nah, ini yang resmi nih, yang pemerintah yang menetapkan dan menegakkan standar tersebut. Jadi untuk DOT ini miliknya pemerintah Amerika yang menegakkan standar dari lampu penerangan kendaraan bermotor, seperti intensitas cahayanya, terus lebar cahayanya, seperti itu untuk mengarah ke keselamatan berkendara. Terus kalau yang SAE ini organisasi standar internasional. Jadi ini seperti lembaga bukan lembaga pemerintah. Lalu untuk lampu-lampu daymaker atau lampu yang lain selain daymaker yang beredar di Indonesia, yang harganya 1 juta ke bawah ya, kita bilang 1 juta ke bawah, bahkan ada yang 500, 300 ke bawah, itu ada yang berlabel .sae ya, DOT SAE. Itu memang benar DOT SAE atau bukan? Jawabannya tentunya bukan ya, karena kalau DOT itu lembaga pemerintah dari Amerika yang mengawasi di bagian penerangan kendaraan bermotor. Jadi kalau lembaga pemerintah tentunya ada surat menyuratnya, ada istilahnya buku pedomannya, seperti itu sertifikasinya. Sedangkan lampu yang beredar di Indonesia sama sekali tidak ada. Dan perlu kalian tahu, itu produkan Cina. Cina itu raja tembak dunia ya, seperti itu. Jadi ini ilegal. Sebetulnya ini ilegal. Jadi branding atau label .sae yang terpakai
terpampang di lampu daymaker bahkan lampu lainnya itu hanya sebagai apa ya istilahnya, sebagai gaya-gayaan lah, biar kelihatan wow ini lampu standar Amerika, lampu ini bagus seperti itu. Tapi untuk dotSai-nya itu hanya abal-abal lah seperti itu. Dan untuk kualitasnya yang beredar di Indonesia yang harga 500-300 itu sudah cukup bagus sekali. Karena apa? Ya itu tadi, produkan dari Cina itu raja tembak ya, raja tembak. Dia bisa membuat lampu atau bahkan part lain yang semirip mungkin dari Amerika ya. Jadi kalau kalian tanya dotSai atau enggak, nah itu kalau harganya masih segitu nggak bakalan asli ya, itu cuma label aja, dibikin label dotSai. Tapi kalau kalian pengen cari yang asli, dotSai yang asli, khususnya di bagian lampu daymaker, kalian beli daymaker yang Harley genuine part ya. Jadi part dari Harley Davidson yang original genuine part, yang langsung dari US, itu pasti dotSai asli ya, seperti itu. Karena ya perlu kalian tahu sendiri, nggak mungkin sekelas Harley tanpa ada standarisasi yang seperti itu, yang sangat-sangat worth it ya. Jadi seperti itu bosku. Jadi penjelasannya, dotSai yang beredar di Indonesia itu hanya abal-abal atau hanya sebagai pelengkap, sebagai pemanis aja produkan-produkan yang masuk dari Cina ke Indonesia, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu bosku. Semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan. Bila ada yang keliru bisa kalian tambahkan di komentar. Jangan lupa tetap dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya agar kita tetap semangat terus bikin konten-konten menarik buat kalian semua. Oke, gitu bosku. Salam cespleng. Thank you.